Bos, ibu. Bayu nggak ada namanya, nggak ada namanya. Chelsea. Ada ibu. Bagus. Nur Halimah. Hadir ibu. Bagus. Gina. Hadir ibu. Bagus. Noni. Hadir ibu. Bagus ya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Tolong simak ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian tarik nafas terlebih dahulu ya. Tarik, tahan. 1, 2, 3. Keluarkan. Nah, barusan kalian itu bernafas menggunakan udara yang berbentuk apa? Oksigen. Oksigen. Oksigen itu berasal dari mana? Dari pohon. Dari pohon, ya betul. Dari apa lagi? Dari Tumbuhan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada apa ini teman-teman? Tahu nggak? Ini apa? Tumbuhan yang gimana? Yang kering ya. Layu. Kalian di sini ada yang pernah menanam bunga nggak? Atau tanaman apa? Ada. Pernah. Gimana caranya supaya tanaman itu bisa tumbuh? Disiram pakai air, terus dikasih pupuk juga ya. Selain itu juga tanaman itu membutuhkan dari cahaya matahari, betul ya. Next. Nah, di sini ada sebuah bacaan, kalian bisa baca terlebih dahulu ya. Sudah? Oke. Sebelum ini Ibu mau membagikan dulu LKPD ya. Tapi Ibu mau membagi kelompok dalam kedua kelompok. Coba berhitung 1, 2, 1, 2 gitu. 1, 2. Berarti nanti kelompoknya yang 2 sama 2 ya. Silakan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing ya. Siap? Nah, setelah kalian membaca bacaan di sini, kalian juga bisa lihat ya ada di LKPD. Kalian diminta untuk menentukan rumusan masalah dan menyusun hipotesis. Rumusan masalahnya berapa, Bu? 1 aja ya. Rumusan menyusun hipotesisnya juga 1 aja. Silakan kalian kerjakan dulu langkah 1 sama langkah 2. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan membawakan kembali. Ya, ini yang rumusan masalah. Satu. Dugaan awalnya apa? Gimana? Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2. Bentar lagi, silakan. Sudah? Ya. Selanjutnya kita buka halaman kedua. Nah, sudah? Di sini kita akan merancang dan melakukan percobaan. Alat dan bahannya ada apa aja? Tanaman air. Betul. Ada air sering atau armage. Betul. Yang lainnya? Ada cara kaca. Betul. Ada apa lagi? Reaksi. Betul. Dan satu lagi? Ada gelas beker. Nah, di sini kan ada ini tuh di bawah cahaya matahari dan di ruang tertutup ya. Kalian diminta untuk membuat diagram air, langkah-langkah fotosintesis ini, langkah-langkah Ingenhous ya. Silakan kalian membuat diagram airnya. Menyiapkan alat tambahan ke bawahnya. Terus masukkan tanaman. Gimana? Ya.
Ini nanti jadi sekarang Kalau tahunya itu berarti di dalam air. iya kan nanti di dalam. Oke, semuanya udah ya menyusun alat dan bahannya. Sekarang kalian pergi ke tempatnya masing-masing. Chelsea bisa di depan kelas ya, dan Noni sama Nur Halimah di tempat yang gelap. Nanti kalian perhatikan belenggu yang akan ada pada tabung reaksi setiap 5 menit sekali ya. Jadi pengamatannya itu sekitar 15 menit ya. Silakan. Kalau buat ada gelembungnya gimana? Digerakin apa gimana? Nanti tunggu aja, nanti ada. Kalau sampai nggak ada gimana dua-duanya? Ya, nanti tulis aja. Di situ kan ada tabel pengamatannya. Di langkah 4 silakan kalian tulis hasilnya di langkah 4 yang memperoleh dan menyajikan data. Ya. Kelompok 1 udah berapa menit ini? Udah 5 menit Ibu. 5 menit. Gelembungnya gimana? Ada muncul Bu tapi sedikit. Oh, sedikit ya. Silakan dilanjut ya. Ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelompok 2 ya, yang reaksi ke di ruangan tertutup. Ini udah berapa menit? 10. 10 menit ya. Gelembungnya gimana? Baru sedikit. Oh, baru sedikit. Silakan lanjutkan ya, ada 5 menit lagi. Nanti dicatat hasilnya di LKPD. Gimana? Udah semuanya? Udah Ibu. Mari kita masuk lagi ke dalam kelas ya. Silakan. Duduk lagi di tempatnya masing-masing ya. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan. Untuk kelompok pertama silahkan untuk mempresentasikan hasil eksperimen tadi. Dibawa sekali. Iya. Boleh? Apa aja yang mau? Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Nah, jadi dari 15 menit percobaan, kita membagi 3 durasi. Yang pertama, 5 menit pertama itu muncul beberapa gelembung, tapi frekuensinya nggak sering. Terus 5 menit kedua, frekuensi gelembung semakin sering munculnya. Dan 5 menit ketiga, jumlah gelembung semakin banyak. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa semakin banyak gelembung itu karena cahaya matahari yang maksimal menyoroti si tanaman. Ayo, silahkan untuk kelompok 2. Boleh dipresentasikan hasil eksperimen tadi. Boleh. Ayo, Pak. Awas ya. Yang dari bawah materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mendapat ruangan tertutup. Itu 5 menit pertama masih belum ada gelembung, dan 5 menit kedua ada gelembung tapi sedikit, ya dikit. Dan 5 menit terakhir itu ada tapi sama dikit juga. Jadi gelas manakah yang hasilnya gelembungnya paling dekat deh ya. Jadi kesimpulannya gimana dia? Jadi kesimpulannya tuh dari ruangan yang gelap tuh karena nggak ada sinar Tidak. matahari ya, nggak ada sinar matahari, jadi gelembungnya sedikit, hampir tidak ada sebenarnya. Baik, bagus. Jadi tepuk tangannya anak-anak. Baik, yang selanjutnya itu kita itu harus anak-anak itu harus mengisi menganalisis data dari
pertanyaannya, gelas manakah yang menghasilkan gelembung paling banyak? Ada yang mau menjawab? Silakan, kelompok 2 ya. Yang terkena sinar matahari itu yang gelembungnya lebih banyak. Tuh. Yang nomor 2, gelas manakah yang menghasilkan gelembung paling sedikit? Ada yang menjawab juga? Boleh. Silakan, kelompok 1. Gelas yang tidak terkena sinar matahari itu. Betul. Yang nomor 3, mengapa masing-masing gelas menghasilkan jumlah gelembung yang berbeda? Apakah ada yang tahu perbedaannya? Silakan, kelompok 1. Mengapa masing-masing gelas menghasilkan jumlah gelembung berbeda? Itu bisa dilihat dari frekuensi cahayanya yang diterima kan beda-beda. Iya. Dan Ada yang mau menambahkan? Ya, sama. Karena intensitas cahayanya berbeda. Ada lagi? Sinar matahari yang lebih intens akan meningkatkan laju fotosintesis, sehingga tanaman menghasilkan lebih banyak oksigen dalam bentuk gelembung. Betul. Terus sebaliknya, kalau intensitas cahaya yang rendah akan memperlambat fotosintesis dan menghasilkan lebih sedikit oksigen. Betul, berarti Jadi gelembungnya sedikit gitu. ya, kesimpulannya berarti ketersediaan karbon dioksida dan suhu ya, dan faktor lingkungan juga ya. Yang terakhir, ada yang mau menjawab? Begini. Karena gelembung merupakan merupakan gas dari oksigen ya, yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari proses fotosintesis pada tumbuhan tadi aspek. Betul. Oke, selanjutnya kita lanjut ke proses fotosintesis. Apa saja sih bahan-bahan yang harus disediakan dalam proses fotosintesis itu? sinar matahari. Sinar matahari, tumbuhan, tanah. Karena kalau nggak ada tanah, tumbuhan ketemu. Apa lagi? Air. Nomor 2. Proses fotosintesis dimulai dari bawah dulu, karena di dalam sebuah pohon terdapat dari akar dulu. Akar itu menyerap air dan dibawa ke batang, langsung dibawa ke daun. Di daun itu ada klorofil atau jati jauh daun. Nah, pohon membutuhkan makanan dari fotosintesis yang dihasilkan oleh karbon dioksida. Jadi ada yang mau menyampaikan reaksi kimia dari proses fotosintesis? Ada yang bisa menjelaskan? Aku boleh. Silakan. 6 CO2 elemen karbon dioksida ditambah 6 hidrogen ditambah cahaya menghasilkan 6 karbon, 12 hidrogen, 6 oksigen ditambah 6 oksigen. 12. Oh, 12 oksigen. 12 oksigen. Itu air itu mengambil karbon dioksida dari udara. Selanjutnya mengambil air dari tanah dengan bantuan cahaya matahari dan jati jauh daun. Terus menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, di sini ada mekanisme fotosintesis. Di sini terbagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Apa sih yang dimaksud oleh reaksi terang? Ada yang tahu, anak-anak? Belum tahu. Baik, yang pertama itu ada reaksi terang ya. Agar kalian mudah menghafalnya, yaitu ada singkatannya, yaitu absis. Apa sih itu absis? Absis itu yang pertama itu dari reaksi terang, yang AFS. Apa itu absis? Absis itu aktivitas klorofil yang dibantu oleh cahaya, yaitu ada fotolisis H2O. Berarti dari sini H2O ke sini, jadi ke sini. Yaitu sintesis ATP dan NADP dari sini jadi sini.
Yang kedua itu ada reaksi gelap, yaitu ikat CO2 menjadi melalui siklus Kelvin melewati stomata dan disintesis yaitu gula atau glukosa. Jadi kesimpulannya, reaksi terang menghasilkan energi dan reaksi gelap memanfaatkan energi untuk membentuk makanan bagi tumbuhan. Jadi dari eksperimen tadi dapat disimpulkan bahwa fotosintesis pada tumbuhan hidrilla itu menghasilkan oksigen yang dibantu oleh cahaya matahari dan munculnya gelembung udara. Baik, untuk minggu depan ada tugas yaitu membuat mind mapping, dan untuk pembelajarannya yaitu materi ekosistem. Baik, pembelajaran kali ini kita tutup ya dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.